Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 23 Januari 2025 hari Kamis. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke, kemarin marketnya akhirnya nge-sweep high di November 2024 kemarin, yaitu di harga 2762. Jadi kemarin pada saat saya live terakhir itu kalau ada yang open buy dari bawah di sini juga ya, di harga 2748 kalian itu sudah profit maksimal sejauh, kalau ada yang masih holding ya, kalau saya pribadi kan di sini sudah close di 2755 kemarin. Kalau kalian nggak percaya silahkan tonton live streamingan kemarin. Jadi kalau ada yang holding kemarin itu sampai profit sejauh 142 pip, lumayan ya. Padahal kemarin itu 142 pip dengan risk reward rasionya itu sangat kecil. Ini stop lossnya hanya 30 pip, tapi take profitnya kemarin bisa sampai 140, berarti hampir 4 risk reward rasionya ya. Tuh 4 pas lah untuk risk reward rasionya. Ini kemarin kalau ada yang profit lumayan besar, ini besar sekali. Terus kemarin di akhir streaming saya katakan kalau ingin buy bisa nanti tunggu ini di marketnya di 2753 atau di 2750, dan ini marketnya respect 2753 2750 kemarin malam. Saya nggak tahu di sini ada yang ngambil buy atau enggak, kalau saya pribadi enggak ya. Di sini kalau ada yang ngambil buy, ini contohnya ya, ini contoh reject panjang jauh, kemudian ada reject lagi sekali di M5, ini kalian bisa langsung entry buy dengan profit. Kalau ada yang entry buy lagi kemarin di sekitaran sini 2754, profitnya sudah sampai 73 pip. Jadi total kemarin kalau ada yang buy total ya itu bisa sampai 200 pip. Kalau ada yang nge-buy lagi di bawah di 2750, profit lagi ya sejauh 90 pip. Pokoknya intinya total nge-buy tok dari 2753, 2750, bahkan dari 2748. Kalau di total kayaknya kalau ada yang buy close turun lagi harganya, buy close lagi dan sebagainya, total kayaknya sih sampai 400 pip kemarin totalan ya. Jadi kalau ada yang ambil buy sampai buy terus sih 400 pip itu kalian hebat sih. Karena saya pribadi juga pengennya gitu, cuman saya kemarin capek banget jadi nggak sempat ngelihat chart, sudah malam, saya prefer buat tidur aja ya. Hari ini bagaimana? Sebelum itu coba kita lihat dari segi nanti malam ya. Nanti malam kita ada namanya unemployment claim seperti biasa. Untuk nanti malam tingkat unemployment claimnya adalah mana dia ya, hari Kamis. Nanti malam itu tingkat penganggurannya diperkirakan akan naik sedikit dari 217 ke 220 ribu, dengan tingkat pengangguran berkelanjutan diperkirakan naik dikit, cuma beda 1000 ya, dari 59 ke 60. Jadi saya rasa di sini hasilnya nggak akan terlalu wah sih, kecuali keluarnya 230 ribu ya, itu baru bakal wah banget, dan under 210. 200 di bawah 210 dan keluar 230, saya rasa itu akan benar-benar mengejutkan market. Tapi kalau ini masih stay aja 220, 225 atau nggak keluarnya malah 215, itu nggak akan terlalu wah banget. Berpengaruh, cuman wah banget saya rasa enggak ya. Oke, hari ini bagaimana untuk di XAUUSD? Apakah kita mau buy sell? Intinya tetap nge-buy toh. Apakah kita bisa buy sekarang? Nah, itu pertanyaannya sekarang ya. Oke. Kita lihat dari time frame daily. Ini saya buka indikator dikit ya supaya tahu. Wah, sorry kegedean indikatornya. Saya kecilkan dulu. Oke. Kemarin di sini kan apa namanya? Ini beberapa level saya hapus dulu ya. Ini hapus dulu supaya hapus, kemudian 2756-nya saya hapus, 2762 ya jamin lah ya. Nah, di sini kalau dilihat stokastik flat di angka 90 ini ya, flat di angka 90 nih, 9191 slow dan fastnya. Kemudian dari segi RSI sudah mau masuk teritori overbought. Sekalinya nanti RSI masuk teritori overbought, itu saya rasa marketnya bisa langsung lompat lumayan tinggi, bahkan bisa sampai supply all time high, karena sekali lagi ya target buy kita adalah sampai di supply all time high ya. Jadi secara daily ini sudah apa namanya, benar-benar bersiap untuk nyapu all time high supply ataupun mencapai area supply. Cuman sekarang
Memang positif banget kita nge-buy karena kemarin saya katakan kalau bisa market itu daily kemarin close di atas 2748 atau 2750. Bahkan saya pengen banget adalah kalau bisa close di atas 2762, tapi ternyata 2762 itu di sweep aja, tapi untungnya juga close di atas 2748 atau enggak 2750. Which is itu it's okay. Ya, nggak masalah. Yang berarti kita tetap untuk ambil posisi buy. Dan kalau kita pindahkan ke H4, ini marketnya secara stokastik dan juga RSI di sini masih flat. Jadi untuk nge-buy sekarang sih kayaknya belum dapet ya. Karena kalau semisalnya ini H4 stokastiknya pengen ngeriset ya. Kalau ini H4 stokastiknya sampai ngeriset, contohnya kayak kemarin di Januari tanggal 17 ya kan, ngerisetnya cukup jauh ke bawah dari 2720, ngerisetnya sampai di bawah 2700 ya, kemudian baru terbang tinggi sekali ya kan. Nah, kalau misalnya ini stokastik dan RSI-nya sama-sama pengen ngeriset market ya, ngeriset untuk mengulang supaya bisa lebih tinggi lagi, saya rasa nge-buy sekarang tidak sangat disarankan ya. Karena sekali lagi dengan menggunakan dengan menggunakan indikator tadi itu sepertinya bakal bisa ngeriset ya, sepertinya, cuman belum pasti banget. Nah, kalau dengan menggunakan Fibonacci ini sebenarnya sudah ekstrim sampai 200% ya. Ini kalian bisa lihat sampai 200% marketnya itu baru ada rejection di 2760. Oke, dan kalau kita balik dengan menggunakan Fibonacci-nya dari sini sampai sini, ini 38,2 belum kena ya, hampir sih sedikit sekali, tapi ini belum kena, jadi saya prefer dipindahkan aja titik nolnya ya. Dan kalau kalian lihat sekarang 50%-nya adalah untuk meretest resistance become support. Di sini juga ada area demand-nya. Amit-amit ini paling jauh banget turunnya sampai sini ya, sampai sini. Oke, bisa sampai 27 25 ya. Kalau misalnya saya pindahkan Fibonacci-nya, misalnya ini kan hampir kena 38,2 ya. Ya, ini 2716, Fibonacci 38,2-nya 2716,03. Ini benar-benar tipis banget ya. Tuh nih 40, 38,2,03. Dan kalau ini marketnya ngebaca cukup untuk retracement lebih tinggi, ya berarti Fibonacci sudah pindah ya. Sudah pindah, berarti dari sini titik 0 dan titik 100-nya dipindahkan ke sini. Dan kalau di sini maka bisa dilihat 38,2 itu mepet dengan area, ini bukan demand sih, ini lebih kepada resistance become support yang ada di daily. Ingat ya, ini sudah break secara daily, jadi kalau ini turun sampai 2748 guna untuk meretest ini doang, meretest resistance become supportnya di 2748, 2750 ya kan hari ini, dan marketnya lanjut flip bullish, dan ataupun misalnya marketnya cukup turun sampai dalam ya, turun sampai dalam sampai 38,2, 2745, kemudian ngeflip bullish, itu kalian bisa ngebuy target maksimal seperti yang kemarin bisa sampai 2770 selaku resistance become support yang ada di time frame H1, dan juga H1 juga support become resistance-nya di 2775, 2776 ya, dari 70 sampai 76 lah. Ini targetnya bisa sampai sini kalau kalian ada yang mau ngebuy nanti ya. Seperti itu. Ini masih dari segi time frame H4. Sekarang coba kita kecilkan time frame-nya ya. Kalau dicari hitung-hitungan Fibo ya, apakah ini benar-benar sudah selesai? Ini sih pure marketnya tinggi sekali ya. Coba kita hitung dari bawah di sini ya. Dengan menggunakan trend base untuk nyari apakah sudah selesai atau belum. Ini sampai 2752 sudah selesai. Kemudian kalau dari sini ke sini 100% enggak, saya ngambil dari sini aja deh. 2760 pas banget sudah selesai. Sekarang pindah dari sini ke sini, berarti ngambilnya dari swingnya di sini. Bisa sampai 27 ini sih sekarang ya. Sekarang sih ini ada chance marketnya itu naik sampai 2766, 2776, 2785. Ini masih ada utang lagi satu dari berdasarkan swing menggunakan extension Fibo trend base-nya. Dari 66, 76 sampai ke 86 lah. Ini beda 10-10 semua.
Jadi ada marketnya itu bisa sampai sana sih. Walaupun ini sejatinya ya, sejatinya ini marketnya bisa sampai 2800, tapi kalau paling pendeknya itu bisa sampai sini dulu. In the end sih memang bisa sampai 2800, cuman sabar aja ya. Sekarang kalau dibilang buy sih kayaknya belum worth it kalau ngebuy sekarang. Oke. Ini masih dari segi H4. Kita coba ke H1. Ke H1 ini ya kembali lagi ini 2748 selaku daily ya. Ini belum saya mau hilangkan. Ini marketnya sekarang drop nih, sudah kena 2750 ya. Kalau dari segi H1 dicari Fibonya ya, dari sini kemarin. Ini dari sini Fibo H1, dari sini nggak kena, dari sini nggak kena, dari sini nggak kena, dari sini. Berarti ini marketnya bisa aja untuk nge-retest 2745 lagi kayak kemarin ya. Ini 2745 selaku 38,2 selaku juga resisten become support yang ada di H1 yang cukup valid, dan dibarengi juga ternyata di sini ada area demand-nya. Nah, ini numpuk ya, area demand iya, resisten become support iya di 2745. Jadi kalau ada yang mau ngide ngebuy lagi, saya rasa di 2745 oke ya secara H1. Nah, kalau di 2745 kalian ngebuy, stop loss-nya itu saya rasa sih 50 pip ya di bawah 2739. Karena sekali lagi kalau pakai Fibo, oke, dari sini sampai sini, ini 38,2. Jadi stop loss-nya di bawah 50% Fibo. Jadi pas ini ya. Ini pas banget nih. 38,2 2745, 50% 2739. Makanya kalau mau ngebuy di 2745, stop loss-nya taruh di bawah 50% Fibo. Kalau ini kena stop loss, tunggu di teritori 61,8-nya. Walaupun sejatinya di sini ada area demand ya, jauh banget di bawah memang 2730. Tapi kalau ini pertanda turun jauh ke bawah, berarti H4 stokastiknya itu bisa ngeriset. Kalau H4 stokastiknya ngeriset, kalian lihat nanti pergerakan marketnya gimana. So far sih kita tetap ngebuy, apapun yang terjadi kita tetap ngebuy. Jadi sabar aja dulu ya. Jangan terlalu gegabah untuk ambil posisi buy. Ini secara pandangan time frame H1 masih ya. Ini 2748 selaku resisten tadi di daily, 45 di H1, kemudian di demand juga ya. Kemudian supportnya dari 2739 selaku 50% Fibo, dan di sini juga ada resisten become support mepet dengan area demand daily. Demand H1 ya. Ini masih di H1 karena kalau dicari ke belakang sih ini sudah nggak ada apa sih di atas ya. Di atas sih sudah nggak ada apa. Ini tinggal marketnya naik sampai 70 bisa, 76 bisa ya. Kalau ngebuy di resisten gimana? Kalau ngebuy di resisten saya rasa untuk sekarang ya, bentar. Untuk sekarang sih saya rasa H4. Kayaknya ini sedikit mix ya. Kenapa? Kalau dilihat H4 kan close candle-nya di sini. Oke, H4 close candle 2759. H1 close candle-nya sama 2759, tapi di M30 close candle-nya itu di 2761. Nah, ini yang sedikit dilema sedikit ya. Kalau di M15 ya sama kayak M30 di 2761. Ini sedikit dilema kalau mau ambil buy di atas resisten. Yang mana mau dipakai 2759 atau 2761. Kalau dipakai time frame H4 dan H1 memang benar harus di atas 2759. Tapi kalau kalian hanya M30 dan M15 berarti di 2761. Kalau saya pribadi lebih amannya adalah di atas 2762 ya. Jadi nanti kalau ada H4 close candle kayak begini ya di atas 2762, ya udah saya positif buy, target bisa sampai 76, 75 atau enggak 70. Bisa sampai sana. Ya. Itu lebih nyari amannya sih ya. Untuk ngebuy di atas resisten, better di atas 2762 nggak masalah. Karena kalau digabungan H4, H1, M30 ini nggak masuk soalnya ya. Ada yang 59, ada yang 61. Ini better sekalian 62-in aja sekalian ya. Itu. Kalau dari segi M30 ini nggak ada support yang benar-benar gimana sih sebenarnya ya. Kalau dicari M30 Fibo-nya yang terakhir ini berarti dari sini. Ya, ini sampai sini. Kalau kalian lihat juga ini 1272-nya ada di 2740. Ini marketnya kena golden ratio lagi 61,8. Jadi kalau kalian ada yang ngide ngebuy sekarang ya. Ini kan di M30 Fibo-nya nih. Kalau ada yang mau ngide ngebuy sekarang
sedikit masalah sih sebenarnya. Karena kenapa? Memang sih ini marketnya naik. Kenapa masalah? Karena apa ya? Kayaknya di sini kita bisa pasang satu trendline juga deh. Ya, ini saya rasa bisa pasang satu trendline. Jadi ini trendline bisa kalian pakai di M30 atau enggak H1 kayaknya ya. Ya, ini trendline H1 lah, let's say. Ya. Ini trendline H1. Oke, ini masuk ya. Masuk. H1 trendline juga kena di sini. Jadi kalau ada yang ide nge-buy sih ini rada bahaya. Selain adanya trendline, ini bentukan marketnya juga nggak begitu bagus ya. Karena di sini drop, kemudian naik, kemudian drop lagi ngebuat lower low, ini ngebuat lower high lagi. Kalau ini sampai ngebreak low-nya terakhir di 2749, ini kan hampir ya. Kalau ini ujung-ujung nanti ngebreak turun sampai 2748, kalian nge-buy di sini rada sedikit worry. Better sekalian nunggu di sini kalau ingin ambil buy-nya nanti 2745. Atau lebih amannya kalau mau lebih secure-nya adalah ketika ini marketnya sudah tidak berhasil ngebuat lower low baru ya. Misalnya ini selesai, ini dia ngebuat malah higher low, misalnya nanti ngebuat higher high, ngebreak trend line, ya kalian ngide buat ngebuy boleh. Tapi ngebuy di teritori ini itu cukup riskan ya. Kenapa? Kalau ngebuy di sini stop loss-nya itu yang sedikit dipermasalahkan. Di mana stop loss-nya? Kalau stop loss-nya kalian misalnya open-nya buy di 2752, 53, 54 gitu kan. Stop loss-nya mau taruh di mana? Kalau dilihat dari bentukan candle M30, mau nggak mau kan harus ditaruh di bawah 2745. Ini hampir 100 pip. Ya. Karena ini merupakan low terakhirnya. Kalau kalian pakai low yang terakhir di sini gimana? Bisa, cuma resikonya nanti bisa kesabet. Itu aja sih. Untuk nyari amannya memang harus di bawah 2745, tapi ini hampir 100 pip. Makanya kalau ngebuy di sini itu adalah ngebuy yang riskan banget. Ya, ngebuy yang sangat riskan. Saya pun pribadi kalau ngebuy di sini perlu memang harus marketnya ngebuat ibaratnya kayak di M30 atau nggak di M15-nya sudah tidak membuat sudah membuat change of character ya, sudah membuat change of character, entah itu dia nanti begini ya kan ya, begini dia ngebreak trend line baru saya akan ngebuy itu. Kalau semisalnya memang kejadian seperti ini baru saya akan buy. Stop loss-nya di mana? Saya taruh misalnya kalau seperti ini ya di bawah 2748. Kalau misalnya nggak seperti ini ya saya nggak ngebuy juga gitu. Kalau nge-sell gimana? Enggak sih. Ngapain kalian nge-sell di sini kan? Intinya ngebuy aja, cari harga diskon untuk ngebuy, itu intinya. Cuman area diskon pun harus kalian lihat, jangan sampai area diskonnya tuh malah diskon yang bukan diskon untuk bisa dibeli. Diskon itu malah diskon versi kita, versi market itu belum diskon ya. Jadi hati-hati. Kalau di segi M15 nggak ada support yang gimana-gimana sih. Kalau di M30 supportnya kalau dibilang ini support, masalahnya di sebelah kirinya nggak ada ya. Kalau di M5 dicari supportnya ini juga nggak ada ya, juga nggak ada. Di M15 juga nggak ada. Jadi di sini saya sedikit worry kalau kalian ingin ambil buy di sini sebenarnya. Better sekali lagi nyari aman kalau bisa break trend line ini deh ya. Ini trend line terserah, ini mau trend line-nya break karena momentum candle atau karena waktu ya, bebas. Mau itu H1, mau itu M30 sampai M15, bahkan M5, ini trend line-nya di respect. Jadi silahkan pilih dari M5 sampai H1 yang mana aja close candle-nya bisa kalian pakai. Tapi kalau saya pribadi sih minimal kalau udah kayak begini M30 sih. M30 kalau ada close candle di atas trend line-nya di sini baru saya turunkan time frame-nya, baru untuk nyari entry. Gitu. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Ingat kita intinya ngebuy doang. Teritori ngebuy bisa diatur dengan menggunakan Fibo tadi. Untuk target bisa sampai 70, 73, 76. Ya, walaupun sejatinya targetnya bisa sampai daily supply, nggak usah maruk-maruk dulu ya. Karena kalau seandainya kalian ngebuy nanti dengan target sampai di 70, let's say kalian nanti ngebuy-nya misalnya di atas trendline atau kena di 45. Sampai di 70 itu sudah sampai 300 pip. Ya, 76 maksudnya. 76 sudah sampai 300 pip. Kalau kalian ngebuy di 55, kalau kalian ngebuy di 55 itu sudah 200 pip. Ya, intinya kita ngebuy aja, target bisa sampai sana.
Tapi lihat juga kalau marketnya ini drop kencang ya, dan ini level 2745 nggak di respect, dan drop lagi juga di bawah 2739 nggak di respect, kesempatan terakhir nge-buy hanya di sini ya, di 2730. Karena kalau ini juga tidak bisa menghadang market ya, kemungkinan H4-nya bakal muter. Sekalinya H4-nya muter berarti bisa menggunakan Fibo H4 yang tadi ya, dari sini sampai sini. Maka didapatlah 2718, bisa sampai sana penurunannya. Oke, jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.